Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furqon di channel Arif Furqon. Pada kesempatan kali ini Kak Furqon akan membahas materi matematika kelas 12 SMA, yaitu bab peluang, subbab menentukan nilai peluang suatu kejadian. Materi ini merupakan bagian dari matematika wajib ya teman-teman, dan merupakan subbab yang kedua dari bab ini, sehingga teman-teman yang baru bergabung bisa cek deskripsi video karena sudah terbahas subbab yang pertama di bab ini. Oke, silakan berdoa dulu sebelum kalian belajar dan menyiapkan alat tulis kalian supaya kalian bisa mencoba beberapa soal yang sudah Kak Furqon sediakan di akhir video. Oke, langsung kita ke materinya teman-teman. Jadi peluang suatu kejadian. Apa sih peluang? Peluang adalah besarnya kemungkinan suatu kejadian dapat terjadi ya teman-teman. Rumus dasarnya adalah PA sama dengan NA per NS, atau biasa disingkat panas ya teman-teman. Oke, panas. NA itu adalah banyaknya titik sampel atau kejadian yang diinginkan. Kemudian NS itu adalah banyaknya ruang sampel atau semua kejadian yang mungkin bisa terjadi. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, langsung saja kita ke contoh soal, ya kan? Nomor 1, pada suatu kantong itu terdapat 5 bola merah ya teman-teman. Oke, kita lingkari ya. 5 merah. Kemudian ada 3 putih. Kemudian ternyata jika diambil, jadi diambil ya teman, diambil 2 bola secara acak. Tentukan peluang terambil keduanya itu berwarna merah. Jadi dua-duanya merah teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi karena ini adalah kasus pengambilan, maka dia tidak mungkin memperhatikan urutan, sehingga kita pakai kombinasi. Ini rumus dasarnya insya Allah sudah Kak Furqon bahas di video sebelumnya, kalian bisa cek di deskripsi video ya. N kombinasi K itu adalah N faktorial dibagi K faktorial dikali dengan N min K faktorial. Ini adalah rumus dasar dari kombinasi. Seperti itu teman-teman, bisa dipahami ya. Oke. Jadi yang pertama itu kita cari NA-nya dulu. NA-nya. NA itu apa? Titik sampel atau kejadian yang diinginkan lo apa? Yang diinginkan adalah apa? Dua-duanya itu harus merah. NA-nya berarti merahnya ada berapa totalnya? Ada 5 teman-teman. Kemudian kan dua-duanya harus merah, berarti 5 kombinasi 2. Seperti itu nulisnya. Oke. Langsung kita uraikan dengan rumus kombinasi sehingga menjadi 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 5 dikurangi 2 faktorial. Seperti ini. Kemudian 5 kurangi 2 kan 3. Sehingga yang atas kita modifikasi menjadi ada unsur 3 faktorialnya. Supaya apa Kak? Ya supaya bisa dicoret teman-teman ya. Oke, kita modifikasi ya. Jadi ini 3 faktorial. Ini juga 2 faktorial itu 2 ya teman-teman. Ini 3 faktorial. Berarti ini dikali 4 kemudian dikali 5. Seperti itu. Oke. Kemudian teman-teman bisa coret 3 faktorialnya ya kan. Kita bisa coret. Kita coret. Kemudian 2-nya juga bisa kita habisi. Ini 2 kali 5 ketemu berapa? 10 ya teman-teman. Oke, 10. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, gampang ya. Oke. Kemudian setelah ketemu NA-nya atau titik sampelnya, berarti kita cari apa? Kita cari NS-nya. NS-nya semua kejadian yang mungkin. Jadi totalnya kejadian yang mungkin itu berapa sih? Berarti total bolanya kemudian diambil berapa? Diambil 2. Total bolanya berapa? 5 tambah 3. Kita tambahkan nih. 5 merah kan ditambah 3 putih. Berarti dari 8 diambil 2. Berarti kita tuliskan 8C2. Seperti itu. Oke. Berarti sama dengan 8C2 kita masuk rumus kombinasi. 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 8 dikurangi 2 faktorial. Seperti ini teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. 8 kurangi 2 6. Berarti yang atas kita jadikan ada unsur 6 faktorialnya supaya bisa dicoret. Ya, kita tuliskan 6 faktorial dikali 7 kali 8 dibagi dengan 2 dikali 2 faktorial kan 2 ya, 2 kali 1. 6 faktorial.
Kemudian 6 faktorial kita bisa coret-coret. Nah, kita coret teman-teman. Kemudian 2-nya juga kita bisa coret. Nah, ini 4. Berarti nanti kita dapatnya adalah 7 dikali dengan 4. Nah, berapa 7 kali 4? Berapa? Ya, berarti kita tuliskan NS itu sama dengan 7 kali 4. Berarti ketemu 28. Nah, ini NS kita teman-teman. Oke, gampang ya. Nah, setelah ketemu NS, langsung saja kalian masuk rumus peluang, yaitu panas. PA kita tuliskan ya, sama dengan apa? NA dibagi dengan apa? NS. Oke, kita tinggal masukkan aja kalau kayak gini ya. Berarti sama dengan 10. Oke, kita tuliskan ya. Ada 10 dibagi dengan berapa? 28. Nah, ini bisa disederhanakan teman-teman. 10 teman-teman bagi 2, ketemu ya. 10 bagi 2 itu berapa? 5. 28 bagi 2 itu 14. Berarti jawaban akhir dari kita itu adalah ini 5/14. Oke, kita tuliskan ya. 5/14. Seperti itu. Gampang ya. Itu jawaban akhir dari kita. Oke. 5/14 sama-sama dibagi dengan 2. Oke. Oke, karena sudah ketemu jawabannya ya, seperti biasa kita kasih tanda ya. Tanda apa, Kak? Tanda cinta. Oke. Tanda cinta. Ini tanda cintanya ya. Kita kasih senyum dulu lah supaya lebih bersemangat ya kita. Gampang ya, mudah dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Oke, soal yang kedua. Mirip-mirip sih. Sebuah kotak terdiri dari 5 bola merah. Oke, kita lingkari ya. Yang ke angka 5 ini kita lingkari. Oke, ada 5 merah. Kemudian ini jenisnya ada 3 tapi 4 biru, kemudian ada 3 kuning. Seperti itu teman-teman. Kemudian dari dalam kotak ternyata diambil 3 bola sekaligus secara acak. Kemudian terambil 2 bola merah, 1 bola biru. Seperti itu. Gampang ya? Oke. Jadi langkahnya itu kayak tadi, kita cari NA-nya dulu. Kejadian yang diinginkan itu apa sih di soal ini? NA-nya itu dari kan pengennya di soal itu muncul 2 merah 1 biru. Berarti kan merahnya ada berapa? Ada 5. Berarti 5 diambil 2. 5C2 dikali dengan kita tuliskan di sini kan 1 biru, berarti birunya ada 4 kan, berarti 4 diambil 1, atau kita tuliskan 4C1. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, gampang. Kemudian kita langsung aja kita gunakan formula dari kombinasi. Kita hanya menuliskan saja 5C2 itu gimana. Berarti kan 5 faktorial, oke, dibagi dengan 2 faktorial, oke, dikali dengan 5 dikurangi 2 faktorial, seperti itu. Oke. Dikali dengan ya sama 4 faktorial dibagi dengan apa? 1 faktorial dikali 4 dikurangi 1 faktorial. Seperti itu teman-teman. Gampang ya? Oke. Gampang. Lah, di sini kan bawahnya ada unsur 3 faktorial semua. Berarti atas kalian modifikasi menjadi ada unsur 3 faktorialnya supaya bisa dicoret. Kali 4 kali 5 dibagi dengan 2 faktorial 2, 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial dikali dengan 4 kali 1 faktorial 3 faktorial. Sorry, ini 5-nya nggak usah ya. Faktorial kan ada 5-nya ini. Oke, kita ini coret dulu lah. 1 2 ini 3. Nah, 5-nya kita hapus dulu ya. Ini terlalu bersemangat ini. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita hapus 5-nya yuk. Oke, 5-nya kita hapus ya. Oke, 5-nya mana? 5-nya nggak usah ya. 4 faktorial kan 3 faktorial dikali 4 ya. Ngapain ada 5? Nggak usah. Oke, kita hapus dulu. Yuk, kita hapus. Ya, ini ya 4. Sehingga kita sudah dapat nih apa? NA-nya kita sudah dapat teman-teman. Jadi 2 dikali 5 dikali 4. Nah, jawabannya berapa NA-nya? Oke, NA-nya sama dengan 10 dikali dengan
4 ya. Oke, 10 dikali dengan 4. Oke, berarti berapa 10 kali 4? 40 ya teman-teman. Oke, 10 dikali 4, 40. Oke, kita tulis ya. Kita sudah dapat NA-nya. Oke. Kemudian langkah kedua itu adalah mencari apa? Langkah selanjutnya adalah mencari NS. Mencari NS seperti biasa. Jadi kalau NS itu semuanya, semua kejadian yang mungkin hubungannya sama semua. Oke, berarti di situ kan kalian perhatikan ada 3 jenis bola, kalian jumlahkan semua teman-teman. Jadi ada berapa? Ada 5, 4 sama 3. Ini kita jumlahkan semua karena kita nyarinya itu semua kejadian yang mungkin bisa terjadi. 5 tambah 4 9. 9 tambah 3 berapa? 12. Berarti ada 12 bola. 12 kombinasi ya, diambil berapa tadi? Diambil 3 bola sekaligus secara acak. Nggak tahu 3-nya itu warnanya apa, yang penting diambil 3. Oke, kita masukkan rumus kombinasi, berarti 12 faktorial dibagi dengan apa? 3 faktorial dikali dengan 12 min 3 faktorial. Seperti itu. Ini 9 ya. Oke. Sehingga kita modifikasi yang atas supaya ada unsur 9 faktorialnya, supaya kita bisa coret-coret nanti. Oke, berarti yang atas kita jadikan gimana? 9 faktorial dikali dengan 10 dikali 11 dikali 12 dibagi 3 faktorial berapa? 3 kali 2 kali 1 6 kali 9 faktorial. Nah, ini bisa kalian coret-coret 9 faktorialnya. Yuk kita coret ya. Oke, kita coret. Nah, ini kita coret, coret. Nah, berarti 6 kita coret dengan 12. Ini ketemu 2. Kemudian ini kita kalikan teman-teman. 10 kali 11 kali 2 itu berapa? Nah, berarti kan berapa ini teman-teman? 220 ya NS-nya. 2 kali 11 kan 22, 220. Nah, NA-nya ketemu, NS-nya ketemu. Nah, berarti langkah yang terakhir kita tinggal eksekusi ya. PA sama dengan apa? Rumusnya panas ya kan. PA sama dengan NA per NS. Seperti itu. Berarti NA-nya berapa? NA-nya kan 40 teman-teman. Nah, NA-nya 40 kita tulis. Oke, NA-nya ketemu 40, NS-nya ketemu 220. Seperti itu. Nah, nolnya bisa kalian habisi teman-teman. Nolnya bisa kalian habisi nih. Coret. Dan sehingga 4 dibagi 22. 2 per 11. Itu adalah apa? Jawaban akhir dari kita teman-teman. Adalah 2 per 11. Seperti itu. Nah, ini 2 per 11 ya. Jawaban akhir dari kita adalah 2 per 11. Bisa dipahami ya teman-teman. Gampang kok. Oke, karena sudah ketemu jawabannya ya, seperti biasa kita kasih tanda ya, tanda cinta ya. Kita kasih tanda, yuk tanda cintanya mana? Ini tanda cintanya. Oke, tanda cinta. Kita kasih senyum dulu. Oke. Gampang ya? Insya Allah mudah dipahami. Seperti itu. Gampang. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan bisa kalian komen di kolom komentar ya. Oke, tapi ini ada beberapa oleh-oleh dari Kak Furqon. Ada 2 soal. Kalian coba di buku tulis kalian supaya kalian lebih mantap materi ini ya. Oke, kerjakan di buku tulis kalian. Oke, saya kira cukup ya untuk video pembelajaran di bab peluang ini. Ini adalah subbab yang kedua, yaitu tentang menentukan peluang suatu kejadian. Nah, kalian wajib cek itu channel ini karena akan terbahas subbab yang selanjutnya. Dan jangan lupa untuk berikan subscribe dan bunyikan lonceng channel ini ya, supaya kalian bisa mengetahui secara cepat pada saat Kak Furqon mengupload video yang paling baru tentunya. Oke, salam semangat dari saya. Semoga kalian mencapai kesuksesan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.